Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita? Aku pengen ngedoain dulu kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat tentunya. Oke guys, hari ini kita pengen ngebahas lagi tentang aplikasi pinjaman uang online yang kali ini dari aplikasi Bantu Saku ya. Aplikasi ini banyak di request dari subscriber kita, pengen diulas, pengen dibahas. Dan hari ini kita pengen ulas tuntas dari aplikasi Bantu Saku. Jadi buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda lonceng supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, langsung aja kita pengen nunjukin ke kalian yang namanya aplikasi Bantu Saku ini. Ini dia aplikasinya, cuman saat ini beberapa waktu terakhir ini sepertinya mereka kembali lagi ke bentuk dan gambar yang lama. Ini kemarin sempat di-upgrade yang gambarnya juga seperti ini. Sekarang banyak aplikasi pinjaman uang online yang berubah-ubah ya. Itu baik dari segi gambarnya atau mungkin apa ya, namanya juga banyak yang berubah. Seperti aplikasi Saya Modalin itu kalau kita lihat di sini sudah nggak ada lagi, tapi kita pengen cari dulu. Kemarin saya lihat itu udah nggak ada dan sekarang itu sudah berubah. Kalau melihat dari gambar bannernya itu di aplikasi Saya Modalin itu berubah menjadi tarik dana kalau nggak salah ya. Dan itu belum pasti sih. Tapi kalau melihat simbol dan lambang mereka itu bergambar merpati, itu dari aplikasi Saya Modalin. Oke, kita pengen fokus ke aplikasi Bantu Saku ya. Mungkin hari ini banyak teman-teman yang mungkin apa ya masih telat bayar atau mungkin rencana gagal bayar atau memang benar-benar gagal bayar karena memang situasi perekonomian hari ini yang mungkin masih terasa sulit. Dan aku pengen ngedoain dulu buat kawan-kawan yang mungkin saat ini dirumahkan dan belum menerima pekerjaan kembali, mudah-mudahan diberikan semua kelancaran dan rezekinya ya, amin ya robbal alamin. Oke, untuk di aplikasi Bantu Saku kita ini baru dapat beberapa informasi yang bersangkutan dengan aplikasi Bantu Saku yang kebetulan belum telat bayar ya, belum gagal bayar, masih jatuh tempo dalam waktu 1 hari. Tapi mereka sudah luar biasa memberikan beberapa apa ya, yang namanya teror, yang namanya ancaman, yang namanya ditagi-tagi dalam 1 hari itu mungkin bisa beberapa kali. Jadi eh, persoalan ini sudah cukup tumbuh subur ya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin saat ini masih belum punya pengalaman untuk melakukan pengajuan pinjaman uang online. Mungkin ada baiknya dibaca dulu lah semua persyaratan dan ketentuannya supaya nanti kalian nggak memiliki rasa penyesalan ya. Dan yang namanya aplikasi pinjaman uang online itu sudah pasti ada biaya denda, bunga, riba dan lain sebagainya yang harus ditambahkan kepada debitur yang ingin meminjam di aplikasi tersebut. Kita pengen nunjukin ke kalian ya contoh dari yang namanya aplikasi Bantu Saku ini ya. Jadi di situ mereka menuliskan itu banner gambar yang mereka kirim itu seperti gambar hacker yang di belakangnya fokus di gambar merah. Mereka bilang itu perusahaan kami tidak main-main terhadap masalah nasabah yang tidak mematuhi ketentuan dan perjanjian di awal pengajuan. Kami tunggu pembayaran maksimal hari ini. Jika Anda memang bersikeras untuk menyepelekan dan melupakan tagihan Anda, mohon maaf kami akan menjalankan tahap selanjutnya terhadap data Anda yang ada di ada kami. Jadi di situ dia tulis jangan kamu buka sosmed malam ini katanya. Kita diperingatkan untuk tidak buka sosmed. Ini langsung dari aplikasi Bantu Sakunya ya. Dan di situ salahnya ini terpotong di bagian atas. Yang perlu kalian pahami dan sadari, mereka itu hanya mengirimkan gambar yang berisi tulisan yang akan merusak namanya itu ya, psikis kejiwaan kita itu akan terganggu ya ketika kalian tidak bisa mengontrol rasa takut yang ada di dalam diri kalian. Bahkan di situ mereka memberitahukan jangan kamu buka sosmed malam ini gitu ya. Kita nggak tahu apa hubungannya dengan sosmed. Apakah di aplikasi Bantu Saku itu teman-teman yang lain yang sudah menggunakan aplikasi ini emang sudah terhubung ke sosmed ya. Jadi kalau seandainya itu sudah terhubung ke sosmed itu memang cukup berbahaya. Karena beberapa hal privasi yang ada di sosmed kita itu baik mungkin dari chattingan atau mungkin gambar-gambar atau mungkin pertemanan
Itu ya cukup ribet menurut aku. Jadi mungkin kedepannya setelah melakukan pembayaran atau mungkin tidak mau lagi berurusan, kalian bisa hapus aplikasinya dan restart ulang handphone kalian ke versi pabrik. Jadi di Android kalian itu ada menu settingan, kalian bisa pilih dan lihat nanti ada bagian dari aplikasi tersebut. Silahkan langsung dihapus saja ya. Oke, ini kalau kalian bisa menafsirkan ini, maka kalian harus bisa menguasai terlebih dahulu yang namanya rasa takut yang ada di dalam diri kalian. Itu untuk yang seperti ini. Di sini ini yang lebih parah ya. Katanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nasabah kami meninggalkan hutang yang belum dibayarkan. Mohon bantuannya hingga jam 21 malam ini dan tolong sampaikan kepada pihak keluarga. Jadi padahal ini belum jatuh tempo ya. Ini pukul 21 dan dia akan jatuh tempo di besok harinya berdasarkan pernyataan dari yang bersangkutan. Tapi pihak aplikasi ini sudah luar biasa ya melakukan penagihannya dengan bahasa-bahasa yang memang mungkin kalau dari segi bahasanya ini ya memang belum ada yang bersifat kasar. Tapi yang namanya ada innalillah itu ya kalau kita yang biasa di Indonesia ini katanya udah meninggal. Dan di sini mereka bilang nasabah kami meninggalkan hutang bukan meninggal dunia. Ini bisa jadi lucu. Jadi kalian memang harus benar-benar bisa bersikap lebih tenang ya. Jangan mengambil mengambil langkah-langkah yang bersifat negatif yang itu bisa merugikan diri kalian sendiri, orang lain dan orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita. Ya kalau namanya diteror sama aplikasi pinjaman uang online ini ya bawa santai aja lah, yang namanya hutang ya kalau kita sudah punya rezeki lebih ya kita juga nggak mau yang namanya hutang ya. Orang yang mencari hutang-hutangan ini sudah jelas dalam kondisi terdesak. Semua orang hampir semua seperti itu dan kebetulan untuk saat ini aplikasi pinjaman uang online ini dipilih untuk menjadi sebuah alternatif. Hanya saja sosialisasi tentang aplikasi pinjaman uang online ini masih banyak belum diketahui untuk masyarakat di Indonesia. Jadi memang kita harus lebih banyak lagi mencari tahu ya sebelum menggunakan aplikasi tersebut dan mencari referensi-referensi terpercaya yang mengulas tentang aplikasi pinjaman uang online tersebut. Jadi kalau seandainya saat ini kawan-kawan itu masih telat bayar ya atau mungkin gagal bayar karena memang situasi perekonomian, ya ada beberapa langkah-langkah yang mungkin bisa kalian lakukan ya untuk menenangkan terlebih dahulu diri kita yang mungkin saat ini terus-terusan diteror ya habis-habisan ya, dikirimin terus namanya WA, WhatsApp, atau mungkin diteleponin, dikirimin SMS. Jadi yang harus kita pahami itu adalah jalan mereka untuk melakukan atau melancarkan yang namanya teror itu adalah nomor handphone kita. Hanya satu itu. Kalaupun ada alternatif kedua cara mereka mengganggu kita itu atau meminta tagihan itu ya dengan menghubungi kontak darurat yang kita cantumkan. Dan yang ketiga, kalau yang masih legal itu mereka tuh jauh lebih sadis ya. Mereka akan sebarkan beberapa data-data atau mungkin mereka akan telepon di luar kontak darurat dan mereka akan share beberapa foto-foto yang ada di Android kita. Jadi kalau seandainya kita nonaktifkan saja nomor kita itu merupakan salah satu cara dan upaya untuk menenangkan diri kita terlebih dahulu. Supaya kita mampu untuk berpikir positif. Jadi kalau seandainya kita sudah nggak mampu lagi berpikir positif dalam keadaan takut, panik, dan lain sebagainya, itu nanti jadinya malahnya tambah pusing sendiri ya. Padahal mereka itu hanya memberikan dan melancarkan serangan tadi kan hanya dari nomor handphone. Jadi kuasain dulu nomor handphonenya supaya nanti mereka tidak punya akses lagi untuk melancarkan beberapa serangan-serangan teror tadi. Dan yang kedua, ya nggak ada salahnya juga sih seperti di video sebelumnya aku pengen ngasih tahu ke kalian nggak perlu malu untuk mengaku kalau kita memang punya hutang. Jadi kalian juga akan membantu teman-teman yang lain ketika kalian lebih berani menjelaskan situasi perekonomian kalian kepada kawan-kawan yang lain dan kalian memang masih terlilit hutang di aplikasi pinjaman uang online. Jadi jangan malu untuk mengaku kalau kita memang punya tagihan atau hutang di situ. Jadi nanti mereka teman-teman kita akan lebih mampu menerima kita apa adanya dan mereka akan menyimpulkan sendiri bahwasannya apa yang disampaikan dengan aplikasi pinjaman uang online itu banyak tidak benarnya ya. Bahkan tadi kita ada baca beberapa komentar yang ada di video kita itu hutangnya cuma 700.000 tapi setelah telat bayar bisa sampai dengan 12 sampai dengan 13 juta rupiah. Itu kan gila bener ya. Gimana mau bayarnya? Untuk yang 700.000 aja teman-teman kadang-kadang masih dalam keadaan sulit untuk bisa melakukan pelunasan.
Jadi kalau untuk yang ilegal sesuai dengan anjuran pemerintah itu nggak perlu lagi dibayar. Kalian tinggal ganti saja nomor handphone yang kalian daftarkan tersebut. Ya sudah resiko lah kalau kalian harus mengganti dengan nomor yang baru, ketimbang kita harus ditakut-takutin, harus diteror terus, membuat hidup kita tuh nggak nyaman, makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, mandi nggak basah ya. Itu jauh lebih sulit ketimbang harus mengganti nomor handphone yang baru. Jadi ya itulah tadi beberapa cerita ya tentang aplikasi pinjaman uang online, malah ini dikatain innalillah. Dan ya mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kalian untuk jauh lebih tenang dan terlepas dari segala macam yang namanya beban hutang pinjaman uang online. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.